Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini yang terambil di dalam Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-32. Saya akan membacakan bagi kita semua. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasuerus, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita dan hari untuk antar mengantar makanan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya dan apa yang ditulis oleh Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata orang Agag seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni Undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya lah dengan surat, supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulahkan pada tiang. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah, yakni karena seluruh isi surat itu, dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu, dan apa yang dialami mereka, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban, dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri, dan keturunannya, dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun menurut yang dituliskan tentang itu, dan pada waktu yang ditentukan, dan pada hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota, sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasuerus dengan kata-kata salam dan setia, supaya hari-hari itu dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan oleh Ester sang ratu, dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri, serta keturunan mereka, mengenai hal berpuasa dan meratap. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema untuk kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini yaitu pembebasan dari penderitaan. Kitab Ester merupakan salah satu kitab yang ada dalam perjanjian lama dan termasuk ke dalam kitab sejarah. Dan di dalam kitab Ester juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lainnya, yaitu di mana di dalam kitab Ester tidak ada disebutkan atau penggunaan nama Allah atau Yahweh. Akan tetapi karena hal itulah maka kitab ini menjadi suatu kitab yang unik dibandingkan kitab lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa pembahasan penting di dalam kitab Ester ini. Salah satunya pada bagian akhir daripada kitab Ester menceritakan tentang suatu peristiwa mengenai hari raya Purim yang menjadi perayaan bagi orang Yahudi. Ada dua segmen dalam menggambarkan hari raya Purim ini. Segmen yang pertama kita bisa melihatnya di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-20 sampai dengan yang ke-28. Terdapat sebuah surat perintah yang diberikan oleh Mordekai untuk merayakan hari raya Purim, dan segmen yang kedua yaitu kita bisa melihatnya di dalam pasal yang ke-9 ayat yang ke-29 ayat yang sampai dengan yang ke-32.
di situ memuat surat perintah yang disampaikan oleh Ratu Esther, yaitu di mana Ratu Esther memerintahkan mengenai perayaan Hari Raya Purim ini. Dan Ratu Esther maupun Mordekai memberikan surat perintah bahwa Hari Raya Purim menjadi suatu kewajiban dan ketetapan yang harus terus diperingati dan dirayakan oleh orang-orang Yahudi. Adapun kalau kita melihat arti daripada perayaan Purim sendiri, yaitu salah satu dari banyak perayaan yang ada di dalam keagamaan orang Yahudi. Hari Raya Purim berlaku bagi semua generasi orang Yahudi. Kalau kita mengacu ke dalam kitab Esther yang mengatakan bahwa perayaan ini wajib untuk dilakukan dan orang Yahudi menerima perayaan ini sebagai ketetapan yang dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Purim ini pastinya memiliki peristiwa yang terjadi atau yang melatar belakangi Hari Raya Purim dirayakan sebagai tanda pembebasan melalui surat yang dituliskan oleh Mordekai dan Esther kepada semua orang Yahudi, di mana mereka harus merayakan kemenangan atas penderitaan atau terhindarnya dari penganiayaan besar yang akan menimpa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara keseluruhan kitab Esther membahas perayaan-perayaan, terutama salah satunya Hari Raya Purim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cerita utama dari kitab Esther yang meliputi pasal pertama sampai dengan pasal ke-9 memberikan konteks historis dan naratif yang menjadi dasar atau latar belakang dari perayaan Purim itu sendiri. Dalam rangkaian peristiwa dapat dilihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi seperti plot pembunuhan yang direncanakan terhadap bangsa Yahudi oleh Haman digagalkan oleh upaya Esther dan Mordekai. Kalau kita melihat apendik perayaan Purim, itu berfungsi untuk memperkuat otoritas keagamaan perayaan tersebut dengan menggunakan kata-kata wajib, menguatkan, menetapkan. Hal ini mengimplementasikan bahwa perayaan ini berlaku untuk seluruh generasi. Cerita Purim dimulai dengan pengiriman catatan kronik peristiwa kepada semua orang Yahudi yang berada di kerajaan Persia pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa ada suatu perintah yang ditetapkan untuk merayakan peristiwa keagamaan tersebut. Penulis kitab Esther tidak menjelaskan makna dari kata Purim itu sendiri, tetapi memberikan gambaran tentang rencana Haman, termasuk tindakan membuang undi yang disebut dengan pur. Praktik membuang undi untuk menentukan hari-hari telah lama ada dalam masyarakat timur dekat kuno. Hal itu menunjukkan bahwa membuang undi merupakan metode penentuan atau pengambilan keputusan telah ada dalam budaya mereka untuk jangka waktu yang lama. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lalu kita akan melihat sebenarnya apa yang menjadi pentingnya Hari Raya Purim ini bagi bangsa Israel. Hari Raya Purim mengambil bagian penting dalam perayaan-perayaan orang Israel setelah melalui peristiwa yang sulit mengenai rencana jahat Haman yang ingin memusnahkan mereka. Melalui penyelamatan yang dialami oleh orang Israel, mengingatkan orang Israel akan kekuatan dan kasih setia dari Allah, walaupun dalam kitab ini tidak disebutkan nama Allah satu kata pun. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yaitu mengapa pentingnya Hari Raya Purim bagi bangsa Israel itu untuk memperingati penyelamatan yang dilakukan oleh Allah. Orang Israel pada waktu itu mereka masih terusir dari tanah kelahiran mereka, atau mereka sedang berada di dalam pembuangan. Mereka mendapatkan tempat dalam pemerintahan Persia pada waktu itu. Salah satunya adalah Mordekai yang bekerja di istana Raja Ahasiweros. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan orang Israel dalam posisi mereka adalah campur tangan Allah. Begitu juga dengan terpilihnya Esther sebagai Ratu Wasti menjadi kunci kemenangan bagi orang Israel atas ancaman Haman. Hal ini menunjukkan bahwa rencana Allah terwujud melalui kehidupan Esther. Meskipun namanya tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi kehadirannya tetap terasa.
Kedudukan yang dimiliki oleh Ester sebagai ratu menjadi sarana dan cara Allah untuk membantu umatnya. Dalam peristiwa ini dapat diyakini bahwa Allah tetap ada untuk umatnya. Kedaulatan Allah yang terungkap dalam kitab Ester adalah manifestasi dari tindakannya untuk menyelamatkan bangsa Israel, walaupun tanpa secara langsung menyebutkan atau menampakkan dirinya. Artinya apa? Artinya dalam kitab Ester, bahkan dalam peristiwa ini, Allah bertindak secara tidak langsung tanpa menunjukkan dirinya secara langsung atau berbicara secara eksplisit. Walaupun demikian, terlihat penyelamatan Allah melalui berbagai peristiwa yang terjadi dalam cerita ini. Dari hal ini menimbulkan atau memunculkan kesan bahwa Allah bekerja secara halus di balik layar untuk bangsa pilihannya, yaitu orang Yahudi. Allah memberikan penyertaan kepada umat pilihannya yang tidak pernah hilang dalam keadaan sulit yang dialami oleh umatnya. Allah selalu menepati janjinya bahwa Allah akan selalu memberkati dan menyertai bangsa pilihannya. Baru yang kedua, mengapa perayaan Purim ini penting bagi orang Israel, yaitu pembebasan dari segi moral dan politik. Dalam keadaan yang tertindas yang ditimbulkan oleh undang-undang Haman di Persia mengenai penderitaan yang akan dialami oleh orang Israel sebagai bangsa yang ditawan dan tidak memiliki kebebasan dan kekuatan untuk melawan, adanya ketidakadilan yang dialami oleh orang Israel melalui peristiwa ini tidak hanya dapat diartikan sebagai pembebasan orang Israel, tapi juga memberikan hak-hak kepada kaum yang tertindas, yaitu orang Israel, khususnya saat suara Ratu Ester didengarkan dan dihargai oleh Raja Ahasiweros. Orang Israel tidak lagi diikat atau tertindas karena kebebasan yang telah diberikan kepada mereka. Pengkategorikan orang Israel sebagai korban dalam ketidakadilan dibela oleh Allah, dan bagi mereka yang menjadi pelaku dari ketidakadilan menerima ganjarannya. Pembebasan yang terjadi dalam peristiwa kitab Ester ini memiliki signifikansi politik yang besar. Tidak hanya tentang penyelamatan orang Israel dari kehancuran, tetapi juga memberikan orang Israel kehormatan dan kekuasaan di dalam kerajaan Persia. Hal ini menyoroti bahwa pembebasan Yahudi tidak hanya berkaitan dengan penyelamatan fisik mereka, tapi juga memberikan kehormatan, pengaruh, dan kekuatan politik di kerajaan Persia. Orang Israel mendapat pengakuan di tengah-tengah kerajaan tersebut. Mereka mampu mengatasi musuh-musuh mereka lewat perlindungan Allah dalam konteks politik yang begitu kompleks. Ancaman pemusnahan yang dilakukan oleh Haman terhadap bangsa Yahudi juga merupakan tindakan politik yang bertujuan untuk membinasakan suatu bangsa, atau dengan kata lainnya yaitu genosida. Genosida adalah tindakan sistematis untuk menghancurkan atau memusnahkan suatu kelompok etnis, agama, atau kebudayaan secara keseluruhan. Tindakan Ester merupakan contoh bagaimana pengaruh politik dapat digunakan untuk melawan ketidakadilan dan menegakkan kebebasan politik. Dengan demikian, kebebasan politik yang dialami oleh orang Israel adalah ketika mereka berhasil melawan rencana genosida yang ditujukan kepada mereka. Baru yang ketiga, mengapa perayaan Purim begitu penting bagi orang Israel, yaitu perayaan Purim ini sebagai makna untuk kehidupan spiritualitas bangsa Israel. Dalam peristiwa Purim menyoroti pemulihan dan kesembuhan. Setelah ancaman pemusnahan, orang Israel mengalami pemulihan dan kesembuhan secara fisik, emosional, dan spiritual. Ester menyadari dalam kemenangan yang mereka alami, puasa dan meratap adalah sebuah tindakan spiritual dan bentuk ibadah yang menunjukkan keseriusan orang Israel dalam memohon pertolongan dari Allah saat menghadapi masa atau situasi yang sulit. Pelaku puasa, yaitu orang Israel, menyadari identitas sebagai bangsa pilihan Allah yang hanya menyembah Yahweh saja. Berpuasa dan meratap dikarenakan penderitaan atau penganiayaan yang akan mereka alami merupakan ekspresi empati terhadap penderitaan mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Di sini menunjukkan bahwa adanya kepekaan terhadap tekanan yang sedang mereka alami. Dari peristiwa ini, Ester melalui perayaan Purim menekankan iman
dengan menunjukkan keberanian untuk menolong bangsanya sendiri. Lebih dari itu, Hari Raya Purim juga menghubungkan diri dengan spiritualitas mereka, mengingatkan orang Israel tentang kuasa Allah dan pentingnya iman serta sukacita dalam persekutuan atau komunitas Yahudi yang kuat. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang menjadi kesimpulan daripada kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini yaitu perayaan Purim menunjukkan suatu peristiwa sukacita atas segala duka cita yang dialami oleh orang Yahudi. Perayaan Purim memberikan penekanan tentang pentingnya memperingati dan mengenang sejarah spiritual bangsa Israel serta menghargai upaya setiap orang yang berjuang untuk mempertahankan identitas dan kepercayaan mereka. Bagi orang percaya, Purim menjadi momen untuk merenungkan dan bersyukur atas penyelamatan yang Allah lakukan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Hari Raya Purim menjadi pengingat tentang kebebasan dan kelepasan orang Israel sebagai umat pilihan Allah yang dikasihinya. Melalui tradisi dan ritual Purim yang dilakukan dan dijalankan oleh orang Israel menguatkan hubungan spiritual orang Israel dengan sejarah dan jati diri atau identitas diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Begitu juga berlaku bagi kita semua umat pilihan Allah atau orang percaya yang menaruhkan pengharapan dan kehidupan kita dalam tangan Tuhan, bahwa saat dalam keadaan tidak baik-baik saja, janji Tuhan tetap ada dan dinyatakan. Tuhan mampu melakukan berbagai cara untuk menyatakan kedaulatannya. Melalui peristiwa orang-orang dan berbagai hal lainnya, perayaan Purim menjadi momen penting untuk merenungkan sejarah spiritual, memperkuat identitas, dan bersyukur atas penyelamatan yang Allah lakukan bagi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam kajian Alkitab sini bahwa kita melihat adanya pembebasan yang diberikan oleh Allah atau yang dilakukan oleh Allah kepada setiap kita yang sedang menderita. Sedemikian jauh kajian Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa lagi di dalam kajian Alkitab berikutnya.